Spin-off kolam renang menjadi saksi. Nawang sudah pulih seutuhnya. Dia kini kerap membantu Alex yang jalannya masih disangga tongkat. "Lemah amat jalan harus pakai tongkat?" ujar Nawang. "Aku masih sakit," ringis Alex. Nawang diam saja, setengah hatinya masih sangsi jika Alex memang masih belum bisa berjalan sempurna seperti sebelumnya. "Aku nggak pura-pura," ujar Alex. "Aku nggak nanya," sahut Nawang. "Tapi kamu sayang aku, kan?" ujar Alex. Nawang memukul bahu Alex. Alex mengaduh. "Kenapa setelah kecelakaan kamu menjadi lemah? Dipukul seperti itu oleh perempuan saja mengaduh," cibir Nawang. "Memangnya aku robot? Aku juga manusia, punya sisi lemah, dan kelemahanku adalah kamu," sahut Alex pelan. Nawang melirik sadis. "Jangan merayu! Aku sedang mode lemah, tapi serius, lo!" Alex benar kesakitan, pukulan Nawang adalah pukulan pemegang sabuk hitam. Nawang diam tak menyahut lagi. Dia memapah Alex di taman belakang halaman kediaman keluarga Dharma Wangsa. "Kamu sering marah sekarang, sejak aku bohongin kamu di rumah sakit." Alex melirik Nawang. "Salah sendiri bohong. Aku tak suka, kamu pendusta," sahut Nawang. "Tapi aku menjadi lemah dekat-dekat kamu, dan itu bukan dusta," tukas Alex. Nawang tak lagi menjawab. Alex menyukai Nawang, gadis manis yang tangguh dan serba bisa. "Kamu kenapa putus dari Omo kan?" tanya Alex iseng. "Ketuaan," jawab Nawang. "Tapi Omo kan itu Hodedi, lo. Mamanya cantik. Katanya dulu kembang kampus. Jangan gosip," kau tegur Nawang judes. "Ih, siapa yang gosip? Memang benar Omo kan itu, meski kemarin masih jadi bujang lapuk, pesonanya nggak kalah dari para papa gula di luaran sana," tukas Alex. "Tapi aku hanya menganggap dia sebagai kakak, tak lebih. Dia pun sama, menyayangiku hanya sebatas adik saja. Kalau sama aku gimana?" Alex mulai memancing. "Gak gimana-gimana, biasa aja." "Jangan dusta," goda Alex. "Kamu yang suka dusta," cibir Nawang membiarkan Alex duduk di kursi taman, sementara dia meregangkan otot-otot tubuhnya. "Sudah kubilang, aku nggak dusta kalau aku itu lemah dekat-dekat kamu. Maunya diperhatiin dan dimanja," tukas Alex. "Nggak kebalik. Ada juga perempuan yang senang diperhatiin," sanggah Nawang. "Aku kuat, kok. Aku bisa diandalkan, tapi entah kenapa sejak dekat denganmu, sisi manjaku keluar. Antara ingin memperhatikan dan ingin diperhatikan." Alex tengadah melihat wajah Nawang yang terpapar sinar mentari pagi. "Kamu manis tapi badas," puji Alex. Nawang memejam. "Dulu aku gadis penakut dan lemah. Berkat Isadora yang menyelamatkan aku dari kungkungan seseorang, aku berubah kuat dan mandiri." Alex terdiam. Dia sudah tahu masa lalu Nawang tanpa perlu Nawang bercerita. "Apa orang itu sering menyakitimu?" tanya Alex lirih. Nawang membuka mata dan mengangguk. "Tapi Tuan Sean sudah memastikan dia tidak akan pernah keluar dari balik jeruji besi," ucap Nawang. Alex meletakkan tongkat di sisi kursinya. Dia menyentuh jemari tangan Nawang. "Duduklah," ujar Alex pelan. Nawang menurut, dia duduk di sebelah Alex. "Aku banyak berhutang budi pada keluarga Dharma Wangsa," ucap Nawang dengan pandangan lurus. "Aku juga sama," sahut Alex. "Jadi aku tak ada waktu untuk memikirkan hal lain selain bekerja dan mengabdi pada keluarga ini," ucap Nawang lagi.
Loyalitas pekerja keluarga Dharma Wangsa sudah tidak diragukan, tapi mereka semua punya pasangan, lo. Alex mengingatkan. Nawang menoleh. Kamu ngebet banget pengen punya pasangan. Enggak, aku nggak pernah ngebet. Kecuali sejak dekat sama kamu. Bantah Alex. Ya udah kita jauhan aja kalau gitu. Yakin bisa jauh-jauh dariku? Alex mulai lagi menggoda Nawang. Nawang mencubit paha Alex keras. Alex mengaduh, mengusap pahanya sungguh-sungguh. Gak apa-apa aku rela di KDRT-in olehmu, desis Alex. Nawang mendelik. Iya, ayang. Alex cengengesan. Nawang menatap lekat Alex lalu tertawa. Kamu lebih muda dari aku, lo. Cuma beda 5 tahun. Rasul dengan Siti Khadijah bedanya 15 tahun. Tak masalah, toh? Nawang menggaruk cuping hidungnya. Alex selalu saja punya jawaban yang membuatnya mati kutu. Alex tipikal lelaki ceria dan prayu. Kamu belajar gombalan dari Leonard Dharmawangsa, ya? Salah, Leonard belajar dariku. Kekeh Alex. Nawang menunduk. Dia teringat masa lalunya. Masa laluku kelam. Aku yang akan menghapus rasa kelammu. Menggantinya dengan cerita indah penuh warna di masa depan. Alex menatap Nawang lekat dari samping. Aku pernah keguguran 2 kali. Tubuhku kotor, pernah disentuh pria lain. Lirih suara Nawang. Aku terima kamu dengan segala kurang dan lebihnya. Di mataku kau wanita bersih, baik dan tangguh. Kubur masa lalumu yang kelam. Kau hidup untuk masa kini dan nanti, bukan untuk masa lalu. Alex menggenggam jemari Nawang. Aku masih takut. Nawang menegakkan lagi kepalanya, tapi tak berani menatap Alex. Aku yang akan jadi penghalau rasa takutmu. Ucap Alex. Aku juga masih belum yakin apa aku sanggup menjalani lembaran baru bersama seseorang. Alex menghela napas dalam, dia berdiri tanpa memakai tongkat. Alex berjongkok di depan kedua lutut Nawang. Berjanjilah untuk tidak merasa rendah diri dengan masa lalumu. Tataplah mentari setiap hari dengan penuh percaya diri karena orang yang sungguh-sungguh mencintaimu tidak perlu masa lalumu. Yang dia butuhkan hanya kau yang hari ini, esok dan seterusnya. Dan orang itu aku. Aku yang tidak akan mengeluhkan warna kelam masa lalumu. Berpijaklah di bumi dengan tangguh di sisiku. Nawang melihat mata kelam Alex, sorot kesungguhan terpancar di sana. Bagaimana aku bisa percaya dengan pendusta sepertimu, ha? Nawang baru tersadar Alex bisa berdiri dan berjongkok tanpa tongkat. Nawang meraih tongkat Alex, tapi sebelum Nawang berhasil mendaratkan pukulan tongkatnya ke tubuh Alex, Alex sudah berlari menjauh dengan langkah sempurna. Tentu saja Nawang geram bukan main. 2 kali dia dibohongi Alex. Alex! Kau tahu? Aku tipikal perempuan yang susah memaafkan lelaki pendusta. Teriak Nawang. Prinsip itu akan hancur kalau aku yang berdusta padamu. Alex berlarian mendekati kolam renang. Nawang mengejar Alex mengelilingi kolam renang seraya mengacung-acungkan tongkat. Sayang sekali, Nawang terpeleset dan tercebur ke kolam renang. Jika Suzana bisa diandalkan dalam segala hal kecuali memasak, maka Nawang bisa diandalkan dalam segala hal kecuali berenang. Dia tidak pandai berenang. Alex masih berlari dan tertawa-tawa melihat Nawang jatuh ke kolam renang di ukuran terdalam. Dia baru tersadar saat Nawang tenggelam dan kedua tangannya melambai-lambai. Nawang, kau tak bisa berenang? Alex melongo. Seketika Alex menceburkan diri untuk menyelamatkan Nawang. Dia meraih tubuh Nawang ke tepian. Nawang menghirup udara seraya megap-megap. Aku tak bisa berenang. Ucap Nawang di pelukan Alex dekat tepi kolam dan tentunya masih berada di dalam kolam. Sudah, tak apa-apa, kamu sudah aman bersamaku.
Alex mengusap wajah Nawang dan memeluknya. Terasa tubuh Nawang yang sedikit gemetar. "Kamu sungguh tak bisa berenang?" tanya Alex pelan di telinga Nawang. Nawang mengangguk. "Sedikit trauma dengan air kolam, air laut, dan air dalam jumlah banyak." Ucap Nawang melepaskan diri dari pelukan Alex. Dia baru tersadar. Namun Alex menarik kembali tubuh Nawang dan seketika tanpa permisi dia memagut bibir Nawang yang gemetar. Keduanya tak tahu adegan romantis dalam kolam renang itu ditonton beberapa orang dari balik jendela kamar. Dora yang mendadak cegukan melihat adegan Alex dan Nawang. Rere dan Lian yang kompak menutup kedua mata Willy dan Wilson. Keinara yang spontan meneriakkan nama suaminya serta Lanita. Sean dan Susanna yang mematung tanpa kata melihat kebersamaan Nawang dan Alex. Belum lagi Sri CS yang heboh dan memekik tertahan melihat adegan Alex dan Nawang. Spin-off. Nawang spontan mendorong Alex. Spin-off. Nawang spontan mendorong Alex lalu kembali megap-megap di dalam air. Alex memeluk pinggang Nawang dan kali ini dia menariknya naik ke tepian kolam renang. "Jangan bersikap begitu lagi di sini. Banyak CCTV di rumah ini." Desis Nawang dengan wajah memerah dan berlalu meninggalkan Alex. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan kolam renang, Nawang tersadar dengan banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. "Apa kalian melihat?" Seketika Nawang berbalik arah menghampiri Alex yang sedang menepis percikan air di rambutnya. "Kau sudah membuatku malu di depan keluarga Dharma Wangsa." Nawang memukul bahu Alex bertubi-tubi tanpa ampun. "Aduh, apa lagi sih? Malu kenapa?" Alex melindungi dirinya dari pukulan Nawang. "Lihat baik-baik ke semua jendela kamar," desis Nawang. Alex melihat ke arah yang dimaksud Nawang. Seketika Alex nyengir, lalu mengangguk sopan di sela-sela menepis pukulan Nawang. Lian menunjukkan tulisan besar di kertas pada Alex. "Kau harus menikahi Kak Nawang secepatnya, Lex. Kalau tak mau papa marah karena berbuat tak senonoh di lingkungan rumah." Alex memberi hormat pada Lian. Nawang menoleh dan terbelalak melihat tulisan tangan Lenet Dharma Wangsa. Dia semakin bersemangat memukuli Alex. Hidup di tengah-tengah keluarga Dharma Wangsa terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Tuan kaya raya bergelimang harta pun berjiwa sosial tinggi yang selalu membuat nyaman siapapun orang yang bersentuhan dengan kedermawanannya. "Alex, Gusti, loba barudak letik di dieu," teriak Sri saat Alex berlari menuju pancui menghindar dari kejaran Nawang. "Hampura, Mbak Sri. Spontanitas yang indah tadi, tuh." Alex cengengesan. "Lamun Tuan Sean lihat, hak siah sigana buru-buru dikawinkeun geura," ucap Sri lagi. Nawang cemberut jika Sri sudah womeng. "Kamu bakalan segera dinikahin, Nawang," ucap Sri mentranslate ucapannya. "Alhamdulillah." Celetul Alex mengusap wajah dengan kedua tangan. "Kalian sembarangan beradegan dewasa di area terbuka." Suara Sean mengagetkan semua orang. Nawang seketika berhenti memukuli Alex. Alex membeku dan menunduk dengan kedua tangan bertaut. Sri CS yang sempat heboh ikut diam. Lanita, Susanna dan yang lainnya menyusul ke pancui. "Apa yang kamu lakukan pada Nawang?" tanya Sean pada Alex. "Mimen?" Alex urung menjawab. "Sus, besok segera ke kawah, nikahkah mereka dan hari ini persiapkan segalanya untuk kedua mempelai." Titah Sean. Alex dan Nawang melongo. Bahkan kaki Alex seperti tak menapak. Nawang pun limbung. "Kau siap jadi istriku?" bisik Alex memapah kedua bahu Nawang. Nawang tidak menjawab. Dia pasrah saat dituntun oleh Susanna dengan alasan segera fitting baju pengantin. "Ibu Sus, kumohon. Aku belum siap menikah," pinta Nawang.
Susanna melihat ke arah Sean. Sean menghela napas keras seraya melihat ke arah Alex dan Nawang bergantian. Kalian boleh berpacaran, tapi jangan beradegan seperti tadi di tempat terbuka. Ucap Sean. Jadi kalau di tempat tertutup boleh, Tuan? Celetuk Sri. Itu bukannya lebih berbahaya. Nanti yang ketiganya Syaitoni Rojim. Sean memijat pelipisnya. Nawang, Alex, kalian sudah dewasa. Aku tak perlu mengajari kalian hal seperti ini. Tapi di rumah ini saat ini banyak anak-anak. Ucap Sean pelan dan dalam. Iya, Tuan. Maaf, saya yang terlalu berani dan tidak tahu tempat. Sahut Alex masih dengan menunduk. Ya sudah, bereskan kekacauan di antara hubungan kalian. Kalau memang ingin segera dihalalkan, bilang padaku. Siapa lagi yang akan jadi wali kalian? Hanya kami keluarga yang ada. Sean berlalu dari hadapan mereka. Sri mencolek Alex. Tah, bakatingku bager majikan tepi karek ngawin keun sagala. Matakna inget tempat. Ya udah, antar aku melakukan adegan tadi di tempat yang tertutup saja, ya. Kekeh Alex. Sri memukul kepala Alex dengan spatula. Kenapa perempuan hobi sekali memukul? Ringis Alex. Sean dan Erlangga berada di ruang kerja, membicarakan tentang Welly dan Wilson. Sean meminta kebijaksanaan Erlangga untuk mengizinkan Wilson sementara tinggal di rumahnya bersama Welly saat Erlangga harus keluar kota, dengan alasan rumah Erlangga teramat traumatis untuk Welly dan Wilson. Aku akan segera menjual rumah itu. Tidak bagus untuk tumbuh kembang Welly dan Wilson karena di sana penuh kenangan yang menyakitkan. Ucap Erlangga. Terima kasih untuk pertolongan dan kesiapanmu merawat Welly dan Wilson. Di sini ada Rere. Welly pasti sudah sangat merindukan Rere juga Ibu Sanipa, orang tua kardus Rere dan Wali. Keluarga kami pun sudah pasti akan memperhatikan dan merawat Duowe. Sean menepuk-nepuk bahu Erlangga yang wajahnya masih tampak suram dan bersedih. Duowe menghambur ke pelukan Erlangga. Keduanya menangis bahagia karena kebusukan Hira sudah diketahui. Maafkan Papa, Nak. Papa tidak peka dengan penderitaan kalian selama ini. Erlangga menciumi Welly dan Wilson. Welly diam saja, tapi di hatinya dia sangat bersyukur karena Wilson dan Erlangga diselamatkan dari wanita ular seperti Hira. Hira itu istri Sadewa Zeus. Dia jahat karena selalu cemburu dan dendam dengan Mama Hercules. Kami jagoan, Pa. Welly bilang aku adalah Hercules karena lahir dari istri Zeus yang lain, namanya Alkmene. Hercules itu kuat karena dia setengah dewa setengah manusia. Lalu di mana mamaku? Pa? Tanya Wilson polos. Erlangga dan Sean tertegun. Nak, kamu mengetahui cerita itu dari mana? Tanya Erlangga pedih. Dari Mama Hira. Mama bilang aku bukan anak Mama Hira, tapi anak wanita lain. Lalu aku sedih, tapi Welly selalu menghiburku kalau aku jagoan seperti Hercules yang selalu kuat, meski Mama Hira menindasku. Tapi Welly kasihan, Pa. Dia selalu membela dan melindungiku. Hercules yang sesungguhnya bukan aku tapi Welly. Wilson bertutur dengan lancar dan menggemaskan. Anak-anak setampan dan selucu ini bagaimana Hira bisa membencinya? Batin Erlangga dengan pedih melihat Welly dan Wilson tumbuh kuat di bawah penindasan Hira. Papa akan menceritakan kisah mamamu, Nak. Namanya bukan Alkmene, namanya Narita. Erlangga memeluk erat Wilson. Apa foto wanita yang ada di dalam buku harian Papa adalah Mama Narita? Tanya Wilson polos. Erlangga kembali mengernyit. Kamu pernah melihatnya, Nak? Wilson mengangguk. Maaf, aku nggak sengaja melihatnya saat Papa tertidur di atas buku harian Papa di ruang kerja. Sahut Wilson. Erlangga tergugu, dia menarik Welly dan Wilson kembali dalam pelukannya. Sean sendiri tampak memburam pandangannya,
menahan agar air mata tidak jatuh karena haru dan terenyuh melihat duo Wei yang tegar dan kuat sendirian. Kedua anak itu sama-sama saling menguatkan. Lanita yang berada di sebelah Sean hanya bisa terisak pilu mendengar celotehan polos kedua anak lelaki Erlangga. Dia teringat Rangga kecil saat berada di panti asuhan. Rangga yang tidak terawat karena dia naktirikan oleh ketua panti saat itu. Belum lagi dia dijauhi dan dibuli anak-anak lain. Papa mau ke Surabaya lama, ya? Papa pergi aja. Tapi aku mau di sini dulu sama Wali. Ada Ibu Nipa, Mama Lani juga Kak Rere. Mereka sayang aku. Nanti kalau Papa pulang, Papa jemput aku di sini. Ucap Wilson lagi. Iya, Nak. Papa akan jemput kamu tapi nanti setelah membeli rumah baru. Kita tidak akan tinggal di rumah lama yang penuh dengan kenangan buruk bagi kalian. Erlangga menciumi pucuk kepala Welly dan Wilson. Kedua anak itu kompak memeluk Erlangga. Mereka kini bisa hidup bahagia bersama ayah mereka tanpa penindasan Hira. Spin-off Desain Berlian.